tentang karetnya Bapak. Iya. Nama Bapaknya? Nama Bapak Sumaryono. Umurnya? Umur 61 tahun ini. 61 tahun. Bapak udah berapa lama karet itu? Karet ini semenjak pensiun. Jadi tadinya karyawan Gula Putih Mataram. Pensiun tahun 2020. Ya baru berapa? 5 tahun. 5 tahun jalan 5 tahun. 5 tahun. Iya. Ya. 5 tahun. Terus ini lahannya warisan apa emang dari usaha Ya beli. Bapak? Iya, beli. Berarti udah lama lahannya? Lahannya lama. Sebelum Jadi lahan ini sudah berapa? 10 tahun. Sudah 10 tahun Ya, karet. 10 tahun sebelum 2020. Karet itu tetap Iya, karet. karet. Terus jenis tanaman budidayanya karet ya, nggak Karet. pernah. Kan di sebelah sana ada sawit tuh. Sawit ya. Paling utama karet. Karet. Nggak pernah ditanam padi atau gimana? Iya, nggak bisa ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena posisinya ada rimbun, jadi nggak bisa mungkin kalau seperti ini di padi itu. Sawit-sawit itu di padi itu. Tanam padi sekarang. Padi itu karena belum rimbun kan? Belum rimbun masih tadi padi itu dari tajukin padi. Kalau seperti karet ini ya nggak bisa. Paling orang-orang ini paling salah-salahnya tanami kopi ini. Kopi. Bagus. Nanam kopi. Bagus. Bagus kalau kopi. Kopi kan butuh udah suhu dingin tuh Pak. Ya. Tetap bagus di sini. Bagus. Jadi tengah-tengah ini orang-orang kasih kopi. Walaupun bernaungan kayak gini. Bagus. Bagus. Berarti di sini orang-orang tahu pertanian berkelanjutan gitu ya Pak ya. Yang tetap memperhatikan lingkungan. Betul, gitu. betul. Tahu berarti ya. Artinya dia kalau kopi itu istilahnya cari tambahan kan. Cari tambahan terus nggak hanya karet gitu kan. Jadi tengahnya ini orang-orang dikasih kopi. Kopi bagus, kopi. Tapi jenis kopinya juga tahu kopi apa itu. Jelas kopi. Menurut Bapak bagus nggak kalau nanam kopi kayak gitu di sini? Bagus. Bagus ya. Bagusnya. Buat nambah penghasilan. Penghasilan bagus. Tapi kalau dari tanahnya, ntar kalau nanam kopi, tanahnya rusak atau enggak gitu? Enggak rusak. Tanahnya enggak rusak. Jadi enggak ada kelainan di tanah. Jadi tetap bagus. Ini orang-orang banyak yang di kopi, cuman bapak aja yang males. Karena perawatannya ya. Ya sebenarnya enggak. Cuman kalau bapak malesnya saat nyemprot ini kan harus hati-hati kalau kopi kan dia masih pendek. Iya. Nah itu bapak malesnya itu. Kalau orang-orang hati-hati nyemprotnya. Nyemprot mau ngilangin gulma, Menyemprot herbisida. herbisida itu hati-hati. Kalau bapak kan males kena itu kan. Menurut Bapak penting nggak pakai pestisida, pakai herbisida itu kalau budidaya karet ini? Penting sekali. Jadi itu untuk menanggulangi gulma terus supaya lahannya bersih, terus subur gitu kan. Kalau gulma nggak ada kan dia subur, terus makanan yang ada di sekitar pohon karetnya kan dimakan karet sendiri. Tapi kalau banyak gulma, banyak tumbuhan lain kan yang makan banyak tumbuhan itu tadi kan. Tapi kan, kalau bersih, ya insya Allah pupuk itu dimakan pohon karet sendiri. Herbisida sama pestisida itu kan bahan kimia ya Pak ya? Bahan kimia. Ya. Terus kalau terlalu sering itu kira-kira berdampak nggak ke lahan Bapak ini? Kalau terlalu sering, kalau nyemprotnya ini memang ada aturannya. Jadi nggak terlalu sering. Jadi ini katakanlah ini udah 2 hari ini Bapak semprot. Nanti nyemprot lagi mungkin 2 bulan yang akan datang. 2 bulan yang akan Nah, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi nggak ada dampak signifikan gitu ya? Tetap bagus-bagus saja lahannya. Terus pupuknya juga pakai pupuk kimia kan Pak ya? Iya, urea, terus SP36 gitu. Terus sama TSP sama yang merah itu mutiara, kadang mutiara. Itu hanya kadang, tapi yang jelas urea. Nggak ada pengganti pupuk kayak pupuk kandang gitu, pupuk organik kayak ada. Ini pernah ganti, cuman kayaknya belum ada perubahan. Bapak nyoba 4 batang itu coba kasih pupuk kandang. Nggak ada perubahan, belum ada perubahan. Belum ada. Emang orang-orang nggak ada yang pakai emang. Baru Bapak sendiri. Bapak nyoba, kata orang-orang itu nanti pohonnya kropos kayak gitu kan. Jadi coba Bapak udah ada 2 bulan ini tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Sama hasilnya juga sama aja. Sama aja. Belum ada apa-apa. Lebih baik pakai urea. Pupuk kimia. Pupuk urea kimia. Yang bagus itu kimia. Karena nggak ada perubahan udah 2 bulan ini tetap. Jadi lebih baik pupuk kimia gitu. Kimia. Jadi lebih baik. Kira-kira tanah Bapak ini
tanah merah, tanah apa berpasir gitu. Ini berpasir. Berpasir. Ya, kalau di daerah sini di Tubaba ini Tanahnya berpasir. semua tanah itu berpasir ini, berpasir. Jadi kalau nggak main pupuk itu emang ya nggak subur, harus dipupuk. Berarti Itu. tanahnya tipikal yang nggak subur gitu ya Pak? Nggak subur, jadi banyak ya berpasir itu aja. Tanahnya berpasir butuh banget ketergantungan pupuk ya Pak? Betul. Jadi kalau karet ini kalau bapak pupuk ya setahun 3 kali. Jadi ini katakanlah kemarin pupuk bulan ini bulan berapa? Ini bulan 10 Nah bulan 10. Jadi pokoknya 3 kali dalam setahun. setahun. Ini udah katakan pupuk terakhir kemarin kan bulan 2 ya, bulan 2 terus bulan 4 ini bulan 10. Bapak nyara pupuknya ditugal apa dilarik gitu? Diputerin ini Di- 1 meter keliling. 1 meter keliling, terus ini jadi 1 meter dari batang ini keliling. Sama kayak sawit dibikin. Nah, kayak sawit itu. Tapi Bapak ini tak coba ini ada yang masukan baru. Jadi pupuk herbisida, ya toh. Pupuk obat-obat herbisida dilarutkan dulu. Nah, kok pupuk urea dicampur garam. Itu saya hanya baca di YouTube. Terus dicampur pestisida ya untuk nyemprot ini ya. Obat ini ya. Gulma herbisida. Nah, herbisida. Nah, itu tadi ya ini tak coba ini baru nyoba ini. Baru nyoba ini. Jadi ini campur pupuk ini. Terus lahan Bapak ini kira-kira ada pernah erosi apa degradasi gitu kayak? Enggak. Kekikis Enggak. Walaupun kan lahan Bapak ini rada Tetap miring ke bawah. Gitu. Enggak ada. Tetap terjaga tanahnya. Betul, terjaga. Jadi enggak ada tanah yang erosi, itu enggak ada. Karena faktor cuaca juga di sini kan hujannya nggak terlalu sering gitu. Ya, hujan enggak sering, terus katakanlah juga kemiringan juga enggak terlalu miring kan. Terlalu miring. Walaupun sekarang faktor cuaca kemarau tapi tetap hujan, Heeh. tetap tanahnya tetap stabil lah ya. Stabil, mana stabil. Yang jelas kalau di karet ini memang harus ada pemupukan tadi supaya tanah tetap stabil, atau getah juga tetap Stabil juga. stabil. Dengan catatan mupuknya setahun 3 kali. 3 kali. Kalau Bapak pernah nyoba nggak mupuk tuh setahun itu cuma sekali ataupun cuma 2 kali pernah? Pernah malah gak dipupuk sekali pernah, sama sekali nggak dipupuk. Lain, getahnya lain, terus apa? Hasilnya lain juga. Lain. Kira-kira ruginya tuh berapa persen kalau nggak dipupuk? Kalau bisa dipupuk itu ruginya ada berapa ya? Katakanlah kalau dapatnya mungkin 1/4 itu dapat 40 kilo dalam 5 hari ya, atau 6 hari, 6 kali sadap. Itu kalau nggak dipupuk paling nggak dapat 20. Berarti turunnya 50%. Nah, 50% kan ya. 50% kalau nggak dipupuk. 50% kalau nggak dipupuk. Tapi kalau dipupuk malah bisa hampir 60 kilo pernah. Kalau 60 belum pernah. Belum. Kalau 50 50 pernah. pernah. Berarti 50. bisa sampai 110% kalau dipupuk. Yang jelas memang harus dipupuk sehingga getahnya itu akan stabil gitu. Benar ya. Kalau ini memang kalau sekarang katakanlah nggak stabil karena cuaca juga. Karena cuaca. Cuaca kemarau, gitu. Cuaca kemarau, jadi getah pengaruh juga. Pokoknya bapak ini kan dipupuk rutin, tapi karena cuaca kemarau juga beda juga. Kalau lagi musim hujan, Ya bagus. itu penting, bagus. Ada hujan bagus. Kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan ya kemarau mempengaruhi getah yang ini karena daun kan, Iya. daun dia rontok terus ini daun muda ini sekarang ini. Ini tuh ada. Nah daun muda. Nanti kalau udah daun tua warnanya agak hitam itu baru getah banyak lagi. Ya alhamdulillah ini masih mending lah ini, masih mending. Ini kan emang karetnya kayaknya kuning-kuning ya Pak daunnya. Ya emang daunnya kayak gitu. Bintik-bintik. Nah, Itu emang karena kurang pupuk atau emang jenisnya. Emang Ini jenisnya? Jenisnya ini BP3. BP3? BP3 Rata-rata di sini pakai itu semua. Enggak, ini cuma punya bapak aja, lainnya Punya orang bapak. itu lain itu. Lain. Tapi Bapak nanya-nanya sama mereka juga. Ya nanya, cuman getahnya mending ini dibanding punya mereka itu. Awalnya dia ya ini kan bapak beli kan. Jadi nggak tahu kalau ini harus tanam yang apa kan bapak nggak tahu. Taunya beli terus orang-orang bilang BP3 itu. Itu orang-orang. Kira-kira kalau ini nanti kan kalau Ada yang karet, daun 5, mereka daun 5. kalau karet ini kan bertahannya sampai 10 sampai 15 tahun. Iya, 25 tahun. 25. Ntar kira-kira Bapak mau ganti bibit atau tetap pakai tanaman ini?
Ya nanti kalau ganti tanaman pangan gitu. Ganti tanaman Ya pangan. padi atau singkong kayak gitu. Karena kalau tanaman perkebunan ini kenapa Pak? Ya butuh waktu lama. Butuh waktu lama. Jadi mau panen atau mau tanam sekarang, dia bisa disadap atau dipanen kan 7 tahun. Nah itu tadi. Jadi dari 0 sampai 7 tahun kan Nggak ada penghasilan. nggak ada penghasilan kan. Nah, makanya tanaman pangan. Kalau tanaman pangan Kan 3 bulan kayak padi, 3 bulan kayak padi. atau jagung, jadi singkong. penghasilan tetap stabil. Stabil. Kalau singkong oke lah, singkong bisa 7 atau 8 bulan. Tapi kalau tanaman pangan seperti jagung atau padi kan 3 bulan. Wah, kalau mau ditanami tanaman kayak gini atau karet atau sawit ya butuh waktu lama tadi. 7 tahun baru panen, 7 tahun baru bisa disadap. Nah selama 7 tahun dari nol tadi kan nggak ada pemasukan kan, kecuali lahannya lebar. Oke ada yang sana, oke yang sana tanam ini gitu. Jadi kalau untuk petani kayak Bapak lebih baik tanaman pangan. Tanaman gitu. pangan. Nah, tanaman pangan. Jadi untuk membantu perekonomian supaya nggak terputus perekonomiannya. Ya kan tadi di jalan juga kan kita nemu tanaman pangan kayak padi, kayak jagung. Berarti lahan di sini cocok ya Pak? Buat Cocok. Jagung, padi cocok. tantangan utamanya pasti kalau karet ini cuaca ya Pak ya. Cuaca. Jadi kalau tanaman perkebunan berarti iklim ya. Iklim. Bergantung banget sama iklim yang mau musim hujan. Kalau dia udah musim kemarau ya kayak sekarang. Nah dia rontok. Dia rontok, Ya, terus daunnya rontok. kering juga. Kering terus ininya apa? Pengurangan di getah ini. Ini alhamdulillah ini masih mending ini. Masih mending. Mending ini. Berarti pernah nggak ada getah sama sekali. Ya itu yang Bapak bilang dipupuk pakai karet itu, kita lihat sana ya. Ini kan enggak keluar getah. Ada 4 batang ini. 1, 2, 3, 4 ini. Nggak keluar getah. Nggak keluar. Nah, ini Bapak pupuk kandang. Nah, ini mau keluar. Walaupun dari pupuk kandang ya. Berarti benar-benar harus pupuk kimia ya Pak? Harus ini ya. Kesini. 4 batang ini memang enggak ada ini. Nggak ada getah. Ini emang kira-kira tanamannya beda sama varietasnya beda sama yang lain atau tetap sama, cuman ya yang jelas kurang pupuk aja. Kurang pupuk. Ini kalau dipupuk lagi seperti sesuai dengan aturan, ya insya Allah nggak masalah ini. Karena ini nggak keluar getah bukan mati batang, mati kulit kan, ada yang sedang mati kulit. Kalau ini kan nggak mati kulit. Berarti bukan karena penyakit, Bukan. karena pohonnya aja. Kurang makanan yang jelas. Kurang makanan. Untuk buat jarak tanamnya berapa ini Pak? Kalau ini aturan 55, ini 53 ini. Jadi misalnya 5, sininya 3. Tapi dengan jarak tanam segitu hasilnya sama kayak yang lain? Sama. Memang aturannya 55 kan. 55 cuman ya Bapak mungkin ya tadinya orang itu nanamnya mungkin supaya batangnya banyak gitu kan. Ternyata nggak ada pengaruh. Walaupun batang banyak. Enggak, Malah berebut nutrisi. Calon-calon kayak gini takutnya makin banyak nanti Pak. Yang kurang ini Kurang getahnya. enggak ya, makanya kita pupuk terus. pupuk ya. Langsung kita pupuk. Pak atas informasinya. Oke ya, sama-sama. Udah Sehat. Dadah Pak. Dadah Pak. Ini karet guys. Karet sama ya. Nah, ini nggak di semprot. Semprot kemarin. Belum mati Pak. 2 hari ini. Apa nih di gulmanya? Iya, mati. Gulma apa ini Pak? Oh, campur pupuk ya, ada perubahan ya. Gulma apa sih nih? Gitu. Orang gini rumput. Ya sabar. Itu kirim ke HP Bapak. Itu apa namanya? Ahipet.